Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ai Ramadan. NIM saya 11230511000151. Saya dari kelas 1A jurusan jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis karya sastra dari Sinta Yudhistira yang berjudul Lafaz Cinta. Next slide. Oke, siapa sih Sinta Yudhistira itu? Sinta Yudhistira Wisudanti, nama lengkapnya. Beliau adalah seorang istri, ibu, psikolog, sekaligus penulis terkenal. Karya-karya terkenalnya termasuk Dinasti Perak, Half of Lemon, dan bahkan sebagaimana buku yang saya ulas, yaitu Lafaz Cinta. Dia lahir pada tanggal 18 Februari 1974 di Surabaya, Jawa Timur, dan telah menerbitkan lebih dari 70 buku yang sangat bervariatif, diantaranya novel, fiksi sejarah, fiksi ilmiah, dan sebagainya lainnya. Ibu yang memiliki 4 anak ini juga mengakui bahwa menulis adalah salah satu caranya berbagi hobinya dengan orang lain dan membaca. Tidak mengherankan bahwa jenis tulisannya sangat beragam, mulai dari komedi, fiksi ilmiah, sejarah, hingga cerita perjuangan internasional yang sering memikat pembaca. Ia merupakan mahasiswa lulusan STAN Jakarta dan melanjutkan pendidikannya hingga S2 jurusan psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 yang berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Mungkin dengan berlatar belakang lulusan psikologi, menyebabkan sebagian besar pekerjaan bertemakan kesehatan jiwa. Next slide. Oke, ringkasan novel. Berkisah tentang seorang gadis bernama Sheila Serenia yang memutuskan kuliahnya di Indonesia dan memilih untuk mengulang kuliahnya di luar negeri, tepatnya di negeri kincir angin, Belanda. Memilih untuk berkuliah di salah satu universitas yang berada di daerah Groningen, tepatnya di Rijksuniversiteit Groningen atau yang lebih dikenal dengan nama akademik Gebo di jurusan kesenian. Pergi meninggalkan Indonesia merupakan salah satu cara untuk menyembuhkan luka hatinya. Sheila yang dulunya berpacaran dengan seorang pria bernama Zain dan berniat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, ternyata hanya sebuah rencana belaka. Karena takdir berkata lain, ternyata Zain lebih memilih dijodohkan oleh mamanya dengan salah seorang dokter cantik, pintar, dan kaya raya yang bernama Lila. Terlepas dari permasalahan kisah percintaannya yang merasa diniati oleh mantan kekasihnya, Sheila menemukan beragam teman seperkuliahannya yang sangat beragam dan dapat sesekali mengalihkan pikirannya terhadap Zain. Next slide. Seperti Judith yang ateis, Barbara yang agnostik, Markobin yang melakukan hubungan terlarang, bahkan Pangeran Karl dan Putri Constance yang dijodohkan karena kepentingan negara. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara Sheila dan kawan-kawannya tersebut berujung ke dalam konflik terkait Judith dan Barbara yang menjauhinya karena Sheila terlihat menjadi orang ketiga dalam hubungan Pangeran Karl dan Putri Constance. Sheila pun menepis perasaan akan pangeran, terlebih perhatian akan pangeran terhadapnya yang terkesan berbeda, atau bahkan perihal beberapa email yang terkirim dari pangeran kepadanya. Sheila sudah terlalu berlarut-larut akan kisah cintanya berakhir selayaknya kisah dongeng. Barulah ia sadar setelah Putri Constance yang semula menganggapnya teman dekat menjauhinya dan menganggap ia saingannya. Di saat itulah Sheila sangat membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Setelah Judith dan Barbara menjauhinya disebabkan karena rasa cemburu dari keduanya, yang sama-sama berlomba untuk mendekati pangeran. Next slide. Markobin yang tak bisa membantu Markobin yang tak bisa membantunya dikarenakan mereka terkena penyakit HIV yang menyebabkan mereka memilih untuk melanjutkan hidup di Thailand. Dalam situasi seperti ini, Sheila merasa sangat kesepian disebabkan tak adanya teman untuk berbagi cerita. Di situasi itulah Sheila menemukan teman seagama dengannya yang bertemu di dalam suatu komunitas muslim di Gromies yang berada di Netherlands. Dalam perkumpulan tersebut, Sheila berteman dekat dengan Saule dan suaminya Karim Retorik. Sheila tidak merasa sendiri di tanah rantauannya. Ia juga bertemu dengan saudara muslim lainnya termasuk Arya dan Mahendra yang sekaligus sama-sama berasal dari Indonesia. Tak dapat dipungkiri, dengan adanya acara The Gromies secara perlahan dapat membantu meredakan beragam konflik yang tengah dialami Sheila. Layaknya Barbara yang mendapat hidayah untuk mengenal agama Islam, Marco yang hatinya tersentuh untuk kembali ke Netherlands,
bahkan membuat Putri Constance kembali dekat dengannya. Next slide. Hal ini menjadikan Sheila ikhlas untuk melepaskan perasaan terhadap Pangeran Karl. Dan suatu ketika, Saule memutuskan untuk pergi bersama keluarga kecilnya ke Chechnya, membuat Sheila kehilangan tempat berbaginya. Di sisi lain, dengan berpindahnya Saule membuat Sheila semakin ingin mendalami agama Islam. Dan sedikit demi sedikit, Sheila menjadi muslimah seutuhnya seraya belajar untuk menggunakan hijab. Lalu ia memutuskan untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Makkah bersama kakak laki-lakinya, Mas Deka. Setelah selesainya ia menunaikan ibadah haji di kota Makkah, ia mendapatkan sebuah kejutan atas kesabarannya selama ini menghadapi berbagai macam rintangan di hidupnya. Sheila mendapatkan sebuah lamaran dari teman sekomunitasnya di De Gromies yang bernama Stephen Gaizaus Kaite. Di balik itu, Stephen Gaizaus Kaite merupakan saudara kembarnya Karim Retorik, suami dari teman dekatnya Saule. Dan setelah Sheila menerima pinangan dari Stephen Gaizaus Kaite, 6 bulan setelahnya mereka memutuskan untuk kembali dan menetap di tanah air Indonesia. Next slide. Oke, kelebihan. Novel sebagai bentuk karya sastra seringkali menjadi jendela ajaib yang membawa pembaca ke dalam dunia imajinatif yang penuh warna. Dalam setiap halamannya, novel memiliki potensi untuk memikat hati pembaca dengan keindahan narasi, pengembangan karakter yang mendalam, dan plot yang memikat. Kelebihan-kelebihan inilah yang menjadikan novel sebagai medium yang mampu menyajikan pengalaman membaca yang tak terlupakan. Dalam pembahasan analisis karya sastra ini, kita akan menyelami beberapa keunggulan dari novel Lafaz Cinta ini, mengupas esensi dari keindahan sastra yang dapat ditemukan di dalamnya. Stilistika. Penulis berhasil menuliskan kisah yang tersusun secara kompleks dalam buku ini. Penggunaan bahasa yang sangat ringan memudahkan pembaca memahami semua isi, bahkan makna yang ditulis dalamnya. Aksen religi. Novel romance yang dibumbui dengan aksen spiritual terkait agama Islam, di mana penulis memainkan emosi tanpa adanya kontak fisik seperti layaknya novel romance pada umumnya. Tidak mengandung sara. Dan walaupun novel ini mengisahkan berbagai konflik tentang adanya pasangan gay, pengkhianatan, atau bahkan orang ketiga, tetapi tak ada satupun kata yang berbau vulgar ataupun tidak etis di dalamnya. Next slide. Kekurangan. Di setiap apapun itu, jikalau memiliki kelebihan, pastilah mempunyai sebuah kekurangan. Seiring berjalannya waktu, pembaca seringkali menemukan beberapa aspek yang mungkin dapat mengurangi keutuhan sebuah karya fiksi. Dari karakter yang kurang tergarap dengan baik hingga plot yang terasa kurang meyakinkan, kelemahan-kelemahan tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri bagi penggemar sastra. Dalam konteks ini, kita akan membahas beberapa kekurangan yang dapat ditemui dalam novel Lapas Cinta ini, dan seraya menggali lebih dalam untuk memahami aspek-aspek yang perlu diperhatikan dan menghadirkan pengalaman membaca yang lebih memuaskan. Stilistika. Dengan berlatar belakang cerita di negeri kincir angin Belanda, menjadikan isi dari novel ini terdapat beberapa penggunaan bahasa Belanda yang tidak dicantumkan terjemahannya, sehingga terdapat sedikit kesulitan pembaca dalam memahami artinya. Pembahasan. Dalam ceritanya, peran konflik utama terlalu lama atau berbelit diungkapkan oleh penulis, karena sejak awal penulis terlalu fokus pada kehidupan baru Sheila di Groningen. Next slide. Kesan dan pesan. Recommended. Novel ini sangat untuk Novel ini sangat cocok untuk kalangan manapun, pelajar, remaja maupun dewasa. Sebab isi dan makna dari novel ini sangatlah relevan dalam kehidupan sehari-hari. Reminder, novel ini juga dapat menjadi pengingat untuk kita tentang pengertian makna ikhlas dalam kehidupan, untuk tidak terus melihat ke belakang atau masa lalu. Mental health. Novel karangan Cinta Yudhistira ini juga mengajarkan kita untuk menghargai kesehatan mental yang kita punya, di mana di zaman sekarang ini persoalan mengenai kesehatan mental kurang diperhatikan di kalangan masyarakat. Next slide.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.